Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Arisurya Mahayani, NIM A1C020174 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Mataram. Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai manusia baik dan manusia jahat. Yang pertama ada pendahuluan. Manusia dilahirkan ke dunia pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang baik dan juga ada yang jahat atau kurang baik. Semua itu sesuai dengan apa yang ia lakukan di kehidupan sebelumnya. Manusia diciptakan dengan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam dirinya. Di kehidupan manusia, pasti akan ada panggung sandiwara. Itu sudah tidak bisa dijauhkan atau dihindarkan. Karena kita ini hidup seperti memainkan sebuah drama yang sudah disusun oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia menjalankan apa yang harus di kehidupan kita, mengikuti arus kehidupan. Jika tidak ada orang baik dan jahat, di dunia ini mungkin tidak ada teori tentang surga atau neraka. Semua ini sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita hanya menjalankan saja dan selalu berterima kasih kepadanya. Tanpa adanya orang jahat maupun baik, hidup kita mungkin terasa hampa, karena dengan adanya orang baik dan jahat, setiap manusia pasti akan mendapatkan sebuah pembelajaran dalam kehidupan ini. Orang baik akan mendapatkan karma yang baik dan pasti akan mendapatkan rintangan atau tantangan yang banyak. Begitu pula orang jahat, pasti akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia perbuat dan tantangan yang berat. Semua itu harus kita jalankan, karena di balik semua itu pasti akan ada pembelajaran. Yang kedua, gambaran kasus. Orang baik itu adalah orang yang secara positif bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Dia rela memberikan sumbangsih baik itu material dan imaterial tanpa mengharapkan imbalan apapun. Seperti contoh cerita dalam Ramayana, Rahwana merupakan tokoh antagonis dalam kisah Ramayana. Dalam Ramayana, Rahwana selalu digambarkan dengan perwujudan angkara murka dan dosa-dosa manusia. Kelahirannya disambut oleh goncangan bumi. Dewa-dewa berusaha mencegah kelahirannya. Namun, siapa yang dapat melawan takdir? Bahkan dewa-dewa pun tidak dapat menyelaminya. Kelahiran berwujud raksasa diramalkan akan selalu menjadi sebab pergoncangan bumi yang hebat. Dalam wujudnya yang di dasar muka, tak banyak yang tahu kesaktiannya dapat menyamai para dewa. Ilmu para dewa sudah ia tuntaskan dalam kehidupannya. Dalam kebuasan dan kegarangannya, ia hanya jatuh menyerang pada satu wanita lembut, yaitu Sinta. Sosok perwujudan dari angkara murka, namun banyak nilai-nilai yang dapat diselami. Beberapa sisi lain dari sosok Rahwana, seperti yang disebutkan di atas, takdir merupakan suatu yang para dewa tidak dapat menyelaminya. Hal yang tidak dapat diselami oleh akal rendah manusia tak dapat ditolak, hanya dapat dihadapi. Namun, keserakahan manusia yang tak jarang ingin mencegah datangnya itu. Mengenai takdir, Prabu Rahwana mengetahui kelak ia akan dibunuh oleh titisan Dewa Wisnu, seorang raja yang bernama Rama Wijaya. Mengetahui ramalan tersebut, ia tidak bisa menolaknya. Tidak lantas dengan serakah memburu seorang yang bernama Rama Wijaya. Meski ia mempunyai kekuatan untuk memburunya, mengingat penguasaannya pada ilmu para dewa. Bahkan ketika mengetahui Sinta adalah istri dari Rama Wijaya, seorang yang akan mengakhiri hidupnya kelak, ia tetap bergeming dan ia tetap memilih untuk memuliakan Sinta. Prabu Rahwana lebih memulia dibandingkan manusia. Meski ia adalah lambang dari dosa-dosa manusia, tapi ia lebih memilih menerima takdir. Hidup mati bukanlah masalah baginya. Disebutkan bahwa bumi Alengka menangis ketika kematiannya dikumandangkan. Dikisahkan juga ia sempat ingin bunuh diri karena wujud dasar muka yang membuatnya tersiksa. Namun, para dewa mencegahnya. Kehadiran Rahwana sebagai perwujudan yang jahat telah menyeimbangkan bumi. Tanpa adanya Rahwana, bumi tidak akan ada keselarasan antara yang jahat dan yang baik. Sampai akhirnya, Rahwana menyetujui dengan syarat memberikan Dewi
Widowati sebagai hadiah. Para dewa mengiyakan permintaannya. Sampai akhirnya Dewi Widowati kelak akan menitiskan Dewi Sinta, dan dari sanalah pergoncangan sebenarnya terjadi. Yang ketiga, ada pandangan dari sisi agama. Dalam ajaran agama Hindu, tentu kita percaya dengan adanya hukum karma. Berbicara mengenai karma, sama halnya ketika kita membahas seputar aksi dan reaksi. Konkretnya, suatu tindakan akan menghasilkan suatu efek tersendiri. Dari manakah efek itu bersasar? Tentu jawabannya dari diri sendiri. Secara sederhana, karma berarti suatu konsekuensi yang diterima karena kelakuan atau perbuatan si manusia sendiri. Hasil atau buah dari tindakan itu disebut karma pala. Ada yang menyangkut pautkan karma dengan suatu hal yang buruk. Tak sedikit yang percaya bahwa karma merupakan balasan bagi perbuatan seseorang di masa lalu. Contohnya, seorang pria yang merebut kekasih temannya sendiri diyakini akan mengalami kejadian serupa di masa yang akan mendatang. Namun, tak semua karma itu berbuah pahit. Ibaratnya, jika kita menanam benih kebaikan tentu akan mendapat buah yang manis di masa depan. Kalau kita berbuat baik, maka balasannya pun setimpal dengan perbuatan tersebut. Menolong tanpa pamrih adalah salah satu contoh dari buah manis tersebut. Karma memang baik, memang tak cepat dirasakan. Tetapi suatu hari nanti akan ada saatnya kebahagiaan itu datang. Asal ikhlas dalam membantu, cekatan dalam bekerja, dan sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat, solusi dari kelompok. Tuhan menciptakan umatnya dengan karakter yang berbeda-beda, memiliki kekurangan, kelebihan sendiri, tergantung dari sisi sendiri mau memiliki kepribadian yang gimana, jahat atau baik. Tapi kita bisa membentuk kepribadian baik dengan selalu berbakti kepada Tuhan dan mengingat Tuhan serta mengamalkan nilai-nilai Dharma. Yang kelima, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kehidupan manusia sangat berat. Kehidupan ini banyak cobaan yang harus dilalui. Maka dari itu tetaplah berbuat baik dengan orang lain, karena hidup ini ada karma baik dan buruk sesuai perbuatan kita. Bagaimanapun keadaannya, tetaplah menjadi orang baik, karena kita percaya dengan adanya karma pala. Karma itu yang kita buat, mau karma baik atau buruk, kumpulkan amal kebaikan itu untuk di akhirat nanti. Sekian penjelasan saya mengenai studi kasus manusia baik dan jahat. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi.